Kembali lagi nih sama Dito. Sekarang kita muncul lagi di Dokter Tara. Hehehe. Kalau ada yang belum tahu Dokter Tara itu adalah satu segmen di mana kita akan membahas tentang kesehatan secara umum. Kali ini aku nggak sendirian, udah ada satu bintang tamu, teman kita berbincang sore ini ya. Selamat datang untuk Dokter Rudi Kristianto. Selamat sore dok. Selamat sore. Dan kebetulan sekarang udah ada dokter di sini, yaitu Dokter Rudi Kristianto yang juga salah satu dokter di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Nah, buat Tarners yang belum tahu, sekarang di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto ada namanya dokter bedah umum. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya ortoped saja, jadi bisa dokter umum, dokter bedah umum juga ada gitu. Langsung masuk materi aja nih, Dok. Iya. Untuk dokter umum. Nah, mungkin masih banyak nih yang belum tahu tentang dokter umum itu sendiri, Dok. Apakah hanya dokter bedah umum itu terutama ya dok ya? Bedah umum maksudnya ya? Dokter bedah umum maksudnya, bukan dokter umum. Itu gimana dok? Mau dijelasin dulu dok ke Taraners ini. Oke. Terima kasih Mas Dito. Ini sampaikan ke sobat Tara. Jadi saya perlu sampaikan juga bahwa saya Dr. Rudi spesialis bedah saat ini sudah bergabung menjadi salah satu tenaga medis di RSOP Purwokerto, di mana saya mengampu di bagian bedahnya, di mana bedah ini mempunyai cakupan yang cukup luas ya Mas Dito ya. Jadi cakupannya ini mulai dari kepala sampai ujung kaki. Oh gitu dok. Iya. Oh iya. Jadi, iya. Seperti misalnya trauma kepala, orang jatuh, kebentur di bagian kepala, ini bisa ditangani oleh kami sampai dengan benjolan-benjolan mulai dari tumor dan lain sebagainya, baik jinak maupun ganas. Kemudian penyakit-penyakit paru-paru basah, misalnya kalau orang awam tahunya ya, paru-paru basah misalnya. Kemudian ada yang mau kita sampaikan di hari ini yang terkhusus adalah pasien-pasien yang misalnya habis jatuh gitu ya. Habis jatuh kan bisa lukanya di mana-mana. Ya, bisa luka luar, bisa luka dalam. Nah itu awal dari pasien yang seperti ini bisa ketemunya di kami dulu di bagian bedah umum. Untuk misalkan kayak gitu dok, karena jadi yang harus kita sebagai orang awam gitu ya, misalkan kita butuh bantuan atau butuh penanganan dari dokter bedah umum, spesialis bedah umum, itu yang harus pertama kali kita lakukan itu apa dok? Iya, intinya jika kita sebagai orang awam misalnya teman-teman di sahabat Tara, saya gambarkan bahwa apabila teman-teman mempunyai keluhan misalnya benjolan, misalnya nyeri perut, misalnya habis jatuh, misalnya ada luka, kemudian ada tumor, itu sebaiknya awalnya adalah konsul misalnya dokter umum atau bidan lah terdekat gitu. Ya, setelah itu nanti tanyakan ke mereka, ini saya harus kemana gitu, atau ke puskesmas. Nah setelah itu kan mereka akan memberikan masukan, oh sebaiknya Anda ke sana, sebaiknya Anda ke sana. Jadi nanti jalannya jelas untuk kasus yang sahabat Tara ini bisa punyai keluhan gitu ya. Keluhan. Nah setelah dari mereka tentunya kan mendapatkan alur penanganan yang jelas, misalnya dirujuk kemana. Ya. Nah setelah dirujuk kemana, ya harapan saya kalau misalnya di daerah sini ya dirujuklah ke RSOP ya. Oke. Bisa. Saya informasikan di sini bahwa saya bisa berpraktek di sini baik dengan perjanjian ataupun tidak perjanjian. Itu praktek saya adalah antara sekitar jam 3 sore ya.
jam 3 sore everyday ya, setiap hari kecuali hari Sabtu dan hari libur. Iya. Ya. Nah, saya siap baik konsultasi online maupun datang langsung, silakan untuk sahabat Tara di sini. Bahwa prinsipnya untuk kasus-kasus bedah umum saya siap menangani bersama dengan RSOP tentunya. RSOP juga mempunyai komitmen yang sama. Saya mengikuti arahan dari Direktur RSOP bahwa semua kasus-kasus bedah, apalagi kasus-kasus yang ditangani di RSOP ini sangat variatif ya. Artinya ini RSOP ini sepaham dengan bedah, artinya bahwa kasus yang datang kebanyakan adalah kasus yang misalnya trauma. Trauma itu artinya habis jatuh ataupun habis kecelakaan dan sebagainya yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Komprehensif itu artinya begini, pasien jatuh misalnya, jatuh itu bisa lukanya dari kepala sampai ujung kaki. Ada benturan kepala, ada patah tulang dada misalnya, ada patah tulang tangan, ada luka lecet di perut. Itu penanganannya sangat memerlukan suatu penanganan yang ekstra dari semua semua dokter yang ada di sini. Nah, tentunya dari teman-teman dokter umum di Dr. Jaga IGD yang sudah sangat terlatih di RSOP ini, mereka akan menggolongkan ini harus kemana, ke dokter bedah dulu atau ke dokter ortopedi. Mereka sudah tahu lah. Selama ini kita kerjasamanya sangat bagus dan saya sangat senang di RSOP ini bahwa kasus-kasus apapun itu kalau di RSOP pengennya adalah ditangani segera. Ya, saya pun juga sama komitmennya. Apabila ada kasus gawatan apalagi yang gawat emergensi, tentunya kita tangani segera. Misalnya kasus bedah tulang yang patah terbuka pasti di operasi segera toh. Di RSOP. Atau kasus yang saya tangani misalnya harus segera ditangani, benturan di perut, ternyata ada pendarahan di perut, itu pasti saya operasi segera. Dan sudah beberapa kali dilakukan di RSOP dan alhamdulillah hasilnya cukup baik ya. Mantap. Jadi sahabat Tara tidak usah ragu untuk datang ke RSOP. Kita tim bedah maupun tim ortopedi, tim bedah plastik dan sebagainya yang ada di sini itu siap untuk menangani kasus-kasus, terutama kasus-kasus yang multiple, kasus-kasus yang sangat variatif dari kepala sampai ujung kaki. Iya. Itu keren banget sih menurutku, apalagi ya tadi udah disinggung juga sama Dokter Rudi bahwa jadwal prakteknya itulah hari Senin sampai Jumat ya. Hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5 kurang lebih gitu ya, Dok ya. Seperti tadi, Dok, kayak dokter bilang misalkan ada pasien jatuh kecelakaan gitu ya, misalkan atau kecelakaan motor misalkan. Itu kan berarti dia menderita dia sakitnya banyak gitu ya. Betul. Sakitnya banyak. Betul. Itu bisa namakan multiple trauma. Artinya multiple trauma itu ini dia multiple trauma nih. Taraners harus tahu nih. Iya, betul. Saya informasikan ke Taraners ya. Taraners, Dok. Ya, Taraners bahwa apa sih artinya multiple trauma? Multiple trauma itu adalah trauma itu perlukaan di banyak tempat di tubuh. Ya, artinya ada benturan, ada lecet, ada luka lebam, ada patah tulang. Itu dinamakan multiple trauma yang datangnya bersamaan. Jadi datangnya bersamaan, artinya jatuh glubak. Orang jatuh itu kan nggak bisa milih ya. Dia jatuhnya saya pantat saja ya, nggak bisa. Jadi artinya ya jatuhnya seperti apa posisinya, kemudian pada saat jatuh dia bentur kepala apa tidak. Nanti kalau misalnya bentur berarti ada trauma kepala, bentur dada atau tidak. Misalnya bentur ada trauma dada, ada benturan di perut tidak atau pinggang tidak, itu namanya trauma perut atau trauma yang lain gitu.
dikeluarkan ya berarti ya. Ya, Terus ada yang apa namanya, kalau misalkan hanya ini dok, misalkan hanya satu perlukaan misalnya. gitu. Ya, jadi namanya multiple trauma itu bisa banyak tempat terluka, ataupun kalau misalnya hanya satu luka yang itu yang diharapkan kan ya. Jadi misalnya jatuh ternyata yang luka Cuma telapak tangan misalnya, misalkan. nggak masalah ya. Pertama masuklah ke IGD RSOP sini. Nanti teman-teman dari IGD, mulai dari dokter umum, perawat akan screening screening awal. Oh, ini perlukaannya seperti apa, dia harus dirujuk kemana. Dirujuk itu artinya dirujuk ke dokter di RSOP sini ya. Jadi kita RSOP ini berusaha untuk menangani secara paripurna. Jadi pasien datang dengan mengadu-adu kesakitan, tidak sadar, pengennya pulangnya dengan sehat dan selamat. Jadi perlukaan apapun dari trauma, kami sangat siap insya Allah dari RSOP ini untuk penanganan yang secara paripurna. Buat Tarnus yang nggak tahu, kalau misalkan sekarang ada yang namanya booking online dan juga yang namanya konsultasi online gitu nih dok. Ya. Jadi di RSOP nih Tarnus ya, kalian bisa yang namanya booking online. Booking online caranya gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi booking online yang ada di Play Store. Gitu. Nanti tinggal ngikutin aja langkah-langkah yang ada di situ dan itu gampang banget. Jadi kalian kalau misalkan nggak percaya, boleh langsung aja nih di download aplikasi booking online-nya yang ada di Play Store, aplikasi dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Terus kalian ikutin langkah-langkahnya. Dari situ nggak cuma booking online aja, tapi juga ada yang namanya pantau nomor antrian. Nah, kalian jadi nggak usah nunggu lama di rumah sakit. Kalian bisa tahu kalian harus datang ke sini jam berapa karena sudah ada pantauan antriannya. Oke, lanjut lagi dok. Ya. Untuk masalah multiple trauma nih dok. Sejauh ini yang paling sulit itu apa dok untuk mengatasi multiple traumanya sendiri dok? Kendala yang tersulit gitu dok? Ya, jadi kasus trauma-trauma yang sering kita hadapin itu ada yang kasus ringan, ada yang kasus sedang, ada yang kasus berat. Nah, untuk kasus-kasus yang berat ini kan bisa kita lihat ya sehari-hari, misalnya kasus cedera kepala berat, itu kan salah satu multiple trauma, tapi salah satu dari cederanya adalah cedera kepala berat. Cedera kepala berat ini kenapa dikatakan berat? Karena kesadaran pasiennya sangat terganggu dengan adanya benturan di kepala, kemudian benturan tersebut mengakibatkan gangguan di otaknya, otaknya mengalami lebam, kadang sampai dengan mengalami kalau orang awam bilangnya itu gegar otak ya. Gegar otak itu artinya bisa dengan pendarahan, bisa tidak dengan pendarahan. Yang sulit biasanya yang dengan pendarahan. Ya. Kalau misalnya dengan pendarahan tapi masih minimal, itu bisa kita tanpa operasi. Gitu. Ya, tapi kalau dengan pendarahan yang sudah banyak itu perlu operasi yang segera. Dan kalau yang kasus yang seperti ini harus kita rujuk ke bedah saraf. Tapi kalau pendarahan ringan masih kita bisa tangani. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menangani kasus-kasus sampai dengan sebatas mana sesuai kemampuan kita. Kalau misalnya sudah di luar kemampuan kita, harus kita rujuk kemana, kita harus tahu itu. Untuk RSOP seperti itu. Kemudian ada lagi kasus yang trauma dada. Kita dari atas dulu ya, dari atas cedera kepala, kemudian ada bawahnya lagi ini cedera leher, terutama tulang-tulang leher. Ini nanti kalau misalnya seperti itu ada patah, itu kita sampaikan ke ortoped. Ini di kita sudah bisa lah ya, sudah bisa. Tapi kalau untuk cedera dada, ada sampai pendarahan dada, paru-parunya bocor gitu, kita bisa tangani di sini oleh bedah umum. Ya, jadi nanti itu kita
operasi, pasang selang begitu, dan Taranes nggak usah khawatir untuk cedera dada yang sampai dengan mengakibatkan sesak, baik sesaknya karena kebocoran paru-paru yang bocor, jadi istilahnya adalah pneumotorak misalnya, jadi paru-paru bocor, otomatis ada udara yang keluar dari paru-paru, tapi mengisi di luar dari paru-paru itu sehingga paru-parunya kempet. Itu istilahnya adalah pneumotorak. Ya itu bisa kita tangani di sini. Bisa juga ditambah dengan patah tulang dada. Patah tulang dada itu masuknya bukan di ortopedi, masuknya di bedah umum. Ya, bedah torak kardiovaskuler. Nah, itu kita bisa tangani dengan dioperasi, itu bisa. Kemudian ditambah dengan adanya pendarahan di dada misalnya, itu juga bisa kita tangani di sini. Asal kami ini di RSOP ini kan kerjasamanya sangat bagus. Jadi teman-teman di IGD ini kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu langsung konsul ke saya jam berapapun. Jadi mereka konsul sehingga saya jawab. Kalau misalnya itu emergensi atau perlu tindakan cepat, ya kita lakukan tindakan cepat. Saat itu juga. Karena itu mengancam nyawa itu, Mas Dito. Betul. Jadi kita RSOP sangat komitmen untuk penanganan pasien sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Betul, kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien itu yang penting. Itu juga poin penting juga ya. Ya. Terus kemudian turun lagi ke trauma abdomen, trauma perut. Ya, ada benturan perut gitu. Pasiennya merasa nyeri sangat sekali di perut, otomatis harus segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena kemungkinan besar ada kebocoran, baik kebocoran itu limpanya, kebocoran hatinya, atau kebocoran ususnya, harus diperiksa. Iya. Dengan nanti diperiksa, teman-teman dokter umum di IGD konsul saya, ini sudah berapa kali kita operasi kasus seperti ini, dokter Mas Dito. Iya, di sini alhamdulillah bisa menangani yang seperti itu, baik dari dokter bedahnya maupun timnya sangat solid, kompak, sangat solid. Mantap RSOP. Nah, setelah itu ada kasus ortopedi. Ortopedi tidak usah diragukan lagi kan. Iya, betul. Jadi ortopedinya sangat paripurna. Jadi kita dengan ortopedi bersinergi untuk penanganan kasus-kasus kegawatan bedah ini bersama-sama penanganan secepatnya. Oke. Mantap. Nah, dan itu juga dari pasiennya sendiri harus segera ya, Dok ya. Segera. Nggak bisa, maksudnya mungkin ada beberapa yang bisa menunggu gitu, dalam artian pasiennya kurang aware sendiri, dan dari pasiennya kurang aware jadi nanti ajalah. Jadi itu memang kesembuhan sendiri, keselamatan juga itu tergantung juga dari pasiennya ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya yang disampaikan Mas Dito itu betul ya. Jadi kesembuhan pasien berasal dari kecepatan dia datang ke rumah sakit pada saat trauma. Kenapa begitu? Misalnya pasien jatuh jedek gitu, ada cedera perut. Kalau misalnya di situ nggak ada apa-apa, berarti nggak ada masalah dia datang terlambat. Oke. Tapi kalau di situ ada apa-apa, ada kebocoran, itu mengakibatkan satu kesulitan dalam operasi. Artinya dia ini bisa terlambat dilakukan operasi. Artinya dia harus diresusitasi dulu, kemudian kondisinya dikembalikan dulu. Tapi kalau baru jebret gitu langsung ya, itu akan sangat memudahkan tim juga, dan penanganan, dan memudahkan kembalinya dia ke kondisi semula. Iya, betul, mantap. Jadi emang dari kitanya juga si pasien itu harus aware. Nah, soalnya kenapa kita bilang harus aware, karena banyak banget nih yang saya temukan nih, Dok. Misalkan jatuh dari pohon lah, nggak usah ke rumah sakit, ke mbah itu aja, ke Pak D itu aja gitu kan. Maksudnya secara nggak bisa dijelaskan secara medis juga kan, maksudnya si mbah dan si Pak D itu gitu. Betul, jadi betul. Takutnya yang sakitnya sebelah kanan nanti nambah jadi sebelah kiri, takutnya kan kayak gitu ya, Dok, karena
nggak kita yang di situ tuh kurang bisa menjelaskan secara medis gitu ya dok ya. Jadi jangan salah kalian kalian jangan salah kalau misalkan habis jatuh yang dirasa cukup bikin nyeri gitu ya dok, terutama ya dok ya. Iya, betul. Terutama itu jangan takut untuk ke dokter gitu ya. Langsung aja ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, kalian bisa konsultasi dulu gitu. Kalian bisa langsung atau mau ke IGD juga bisa langsung. Kata juga dibilangin kalau misalkan ini perlu penanganan yang segera, pasti akan dilakukan segera gitu. Dan ngomong-ngomong konsultasi juga nih dok, menurut Taraners juga ada yang namanya konsultasi dokter online sekarang nih Taraners di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto ya. Jadi cara alur konsultasi online itu yang pertama adalah kalian tinggal klik aja konsultasi.rsop.co.id, terus pilih dokter, kemudian pilih pesan konsultasi online, lalu tentukan waktu konsultasi sesuai jadwal yang tersedia. Habis itu jika Anda pasien baru, Anda bisa pilih ini. Jika pasien baru ya, kalian bisa pilih dicentang aja pasien barunya. Kemudian kalian bisa ngelengkapin data yang ada di situ, dilengkapin, jangan di skip ya, jangan ada data yang dikosongin. Kemudian baca dan pastikan kembali pesanan Anda, lalu pilih metode pembayaran. Dan yang terakhir, pembayaran akan terkonfirmasi oleh sistem dan konsultasi online akan dilakukan via WhatsApp sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, gitu. Jadi sekali lagi sangat dimudahkan nih buat Taraners semua kalau misalkan ragu-ragu. Pertama, misalkan ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit, kalian bisa konsultasi online dulu. Nah, setelah konsultasi online, nanti kalau misalkan kalian sudah yakin untuk ke RSOP atau Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, kalian bisa langsung booking online. Jadi nggak harus repot datang ke rumah sakit. Mantep banget. Dan terima kasih banget Dr. Rudi Kristianto sudah mau mampir ke Tara, dan terima kasih juga Dr. Rosa tadi yang udah nemenin. Dan terima kasih sekali lagi dokter udah nyempatin diri. Terakhir, pesan-pesan dari aku adalah jangan jangan ragu untuk ke dokter gitu deh. Atau dari Dr. Rudi ada yang mau disampaikan? Yang jelas kalau untuk topik pada sore hari ini, kalau misalnya Taraners itu mengalami trauma, apapun traumanya, segeralah ke dokter. Syukur-syukur ke RSOP, apalagi mengalami gangguan-gangguan yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena terlambat tidak akan bermanfaat, tapi membawa kerugian yang cukup banyak ya. Apalagi sampai dengan kesembuhannya akan memanjang, terganggu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Dan benar ya, jangan ragu-ragu untuk ke dokter, karena sekarang sudah dimudahkan banget. Ada yang namanya booking online, ada yang konsultasi online dan segala macam. Oke, terima kasih. Dito pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Dokter Tara berikutnya. Terakhir, tetap sehat, tetap semangat.